dan pintar, bagaimana belajarnya? Ya, berdisiplin. Kemudian dia tertib. Kalau tertib itu artinya apa? Kalau guru menerangkan, kalian mendengarkan, berarti kita saling memberi. Berarti kalian harus mengambil ya. Kalau kita di kelas harus saling memberi. Apalagi kira-kira yang akan kita yakini di sini? Iya, betul. Supaya kita nyaman belajar, kelas harus bersih. Nah, udah tahu ya kira-kira apa ya yang akan kalian yakini di kelas ini supaya kalian itu belajar di sini senang, nyaman, enak, ya. Oke, terima kasih. Nah, coba siapa yang ingin kamu bacakan? Ya, Maisa, silakan. Keyakinan kelas apa yang akan ingin kamu lakukan di sini? Dibaca. Ya, kita yakin kalau kelasnya bersih akan menjadi nyaman. Terus satu lagi Maisa, dibaca punya temennya. Yang mana? Berarti sama ya, kebersihan. Keyakinannya adalah kebersihan. Nah, sekarang belum temennya siapa lagi yang mau baca? Ya, Renata. Ini kebersihan. Ada lagi yang lain. Nih, boleh dibaca yang keras. Ya, saling menghormati dan menghargai teman-teman, sesama guru, Pak Guru, saling menghormati dan menghargai. Kemudian lagi satu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di webinar saya pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita berdoa bersama-sama agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu semua untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Sebelum kita memulai sosialisasi kegiatan hari ini, ada sedikit permainan agar kita lebih fokus dalam mengikuti kegiatan hari ini, deh. Bisa dinyalakan mikrofonnya atau mungkin videonya biar kita ada sedikit game yang menarik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan memberikan materi tentang sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Hari ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif dilihat dari kata-kata budaya positif. Budaya itu artinya kebiasaan, positif artinya kebaikan. Jadi kebaikan baik yang akan kita diterapkan di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah, di mana kebudayaan-kebudayaan ini akan membawa kita menuju pembelajaran yang menjadikan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana tujuan pendidikan sekarang ini sesuai dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka. Latar belakang budaya positif yang diawali dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka pendidikan itu menjadi salah satu kunci untuk pencapaiannya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak-anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya. Menuntun dan membimbing anak dengan penuh kasih sayang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan tanpa memaksakan kehendak kita. Jadi, mereka diberikan tuntunan, diberikan harapan sesuai apa yang mereka mampu, apa yang mereka mau, apa yang mereka bisa. Memberikan kebebasan anak itu namun dengan tidak melepaskan begitu saja, tetapi dengan mendampingi dan mengarahkannya untuk mencapai yang lebih baik. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Artinya pembelajaran kali ini tentunya berorientasi pada anak. Jadi belajar pendidikan itu adalah untuk anak, dan untuk anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat, sehingga menuju anak yang merdeka dalam belajar. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Para pendidik haruslah tetap membuka dan mengikuti perkembangan zaman yang perlu diselaraskan dengan kebebasan. Tujuan sosialisasi kali ini adalah mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Yang kedua, budaya positif di sekolah dapat membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Yang ketiga, menjadikan perubahan di sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik.
Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik pada warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi Bapak Ibu, di sini budaya positif itu tujuannya adalah membentuk karakter siswa dengan baik tanpa adanya paksaan. Jadi anak itu akan melakukan kebiasaannya sendiri dengan baik dari dalam hatinya, tanpa ada kita memerintah atau menyuruh mereka. Bagaimana kita dapat menciptakan sebuah budaya positif di lingkungan sekolah? Nah, mari kita ikuti kegiatan selanjutnya. Budaya positif diawali dari disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Di sini, disiplin positif adalah sesuatu yang kita terapkan setiap hari di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Dan nilai-nilai kebijakan universal, apa itu? Nilai-nilai kebijakan itu adalah nilai-nilai yang diyakini siswa, dari mulai kebiasaan baik, saling menghormati, saling menyayangi, disiplin dalam bertindak atau melakukan kegiatan di sekolah, dan belum mencapai pada tahap berikutnya, kita harus membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Dalam kelas kita membuat keyakinan dengan siswa, membuat kesepakatan kelas di mana kebudayaan positif yang mereka yakini adalah muncul dari dirinya sendiri. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jadi dari dalam dirinya. Kita tidak memiliki motivasi internal. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri. Jadi selama ini saya rasa Bapak Ibu sudah merasakan anak-anak itu ketika berdisiplin melakukan tugas di sekolah itu pasti karena adanya motivasi dari luar. Yang pertama, takut mendapat hukuman. Mungkin yang kedua, karena nanti siapa yang bisa membersihkan kelas ini akan dapat hadiah, akan dapat mendapatkan sebuah reward kelas terbaik. Nah, di situ berarti anak itu melakukan kebersihan terhadap kelasnya bukan karena dirinya sendiri, tapi karena ada motivasi dari luar. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi intinya tujuan kita di sini nanti adalah untuk membuka bagaimana siswa itu melakukan disiplin diri melalui motivasi internalnya tanpa melalui motivasi eksternalnya. Berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu antara lain peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, kreativitas, semangat, prinsip, toleransi, kejujuran, semua itu kan memang karakter yang harus kita terapkan pada siswa. Tetapi terkadang siswa itu melakukan semua kegiatan-kegiatan ini, termasuk rajin belajar, peduli, atau mungkin disiplin. Di situ mereka masih terpaku karena takut. Kalau saya tidak rajin, saya takut dimarahi. Kalau saya tidak jujur, saya takut dihukum. Nah, tapi dari diri anak itu sendiri belum timbul keyakinan bahwa saya rajin itu akan memberikan hal yang baik untuk saya. Jujur itu akan memberikan hal yang hebat untuk saya. Itu belum tumbuh dari anak. Berarti motivasi internalnya masih kurang.
Nilai-nilai kebajikan yang ada sekarang ini adalah di kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila yang mana harus kita capai. Tujuan pendidikan yang utama saat ini adalah melaksanakan pendidikan berdasarkan kemerdekaan siswa untuk mencapai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inti dari kebijakan-kebijakan universal tadi, nilai-nilai kebajikan tadi, itu semua sudah masuk di dalam profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu. Jadi kalau siswa sudah bisa melakukan kedisiplinannya sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, maka dia akan bisa menggapai nilai-nilai kebajikan tadi. Teori motivasi. Dirk Nosen menyatakan ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, motivasi untuk anak melakukan tindakan disiplin positif tadi menurut Dirk Nosen ada 3 motivasi yang mendasarinya. Yang pertama itu tadi adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalkan hadiah. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini manakah yang paling baik yang harus kita terapkan pada siswa? Nomor 3. Iya Bapak Ibu, jadi kita harus menggali motivasi siswa itu melalui dirinya sendiri, jadi melalui keyakinan mereka, tidak hanya dari karena tergantung hukuman atau tergantung dari mendapatkan penghargaan. Misalkan, oh saya menjadi juara kelas karena mendapatkan hadiah, karena mendapatkan piala. Nah, jadi jangan hanya sekedar seperti itu, tapi biarkanlah mereka menjadi juara atau mereka menjadi orang yang baik itu karena ingin menjadikan dirinya seperti itu, ingin menjadikan dirinya baik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kata disiplin tanpa menambahkan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas yang sukses. Maksudnya di sini ketika anak itu dikatakan disiplin berarti dia sudah baik. Nah, ketika anak itu dikatakan disiplin itu dia sudah baik. Hanya saja disiplin di sini belum menjadi kebudayaan. Kemudian dari disiplin ini apakah dia melakukan itu sesuai dengan kehendak hatinya ataukah karena motivasi tertentu? Yaitu tadi hukuman atau penghargaan atau memang muncul dari dirinya. Dan hukuman itu merupakan identitas gagal, di mana ketika anak itu mendapatkan hukuman maka sudah dikategorikan bahwa anak itu, oh ini anak tidak disiplin, oh ini anak berarti melanggar aturan, berarti dia itu dikatakan sudah gagal. Tetapi sebenarnya tidak boleh di situ Bapak Ibu, kita tidak boleh mengatakan bahwa anak ini gagal atau anak ini sudah berhasil. Semua nanti akan ada dasarnya kenapa mereka melakukan pelanggaran. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi 2, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan dalam bentuk restitusi. Jadi konsekuensi itu adalah apa yang akan mereka dapatkan setelah melakukan disiplin itu. Apa yang mereka dapatkan ketika mereka setiap hari datang ke sekolah dengan tepat waktu. Konsekuensinya apa? Tentunya mereka akan belajar dengan tenang. Kalau kita melanggar, misalkan anak itu terlambat, mereka akan takut mendapat hukuman. Otomatis konsekuensinya adalah mendapatkan hukuman. Kemudian disiplin dalam bentuk restitusi.
Nah, di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah untuk membimbing anak. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita tidak boleh menghukum mereka dengan satu hal yang, oh kamu itu salah, kamu harus dihukum. Tidak seperti itu Bapak Ibu, tapi kita mengarahkan mereka. Karena di sini tujuan kita adalah untuk menerapkan kebudayaan positif tadi yang diambil dari diri siswa itu sendiri untuk belajar bersikap positif dari dirinya. Kalau kita hanya memberikan hukuman, maka mereka akan berhenti melakukan kesalahan tapi atas dasar rasa takut. Kalau tidak ada kita, ada guru lain, apakah mereka akan baik? Nah, terkadang tidak, karena saya takut sama Bulia. Karena Bulia itu orangnya keras, kalau nanti ada Bulia saya dihukum, dia baik. Tapi ketika Bulia tidak ada guru lain, maka sikapnya pun akan tentunya berubah, tidak sopan. Nah, seperti itu. Itu kenapa tujuan kita di sini adalah mendisiplinkan anak sesuai dengan dirinya, dari dalam dirinya melalui motivasi internal tadi. Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi pada restitusi itu Bapak Ibu, kita tidak boleh mengatakan ketika misalkan contohnya ada siswa yang terlambat Bapak Ibu. Kemudian kita panggil. Kenapa kamu terlambat? Kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tidak disiplin, maka kamu akan dihukum. Silakan kamu berdiri di bawah tiang bendera sampai pukul 9. Terkadang kebijakan-kebijakan memberikan hukuman itu seakan-akan bahwa kita belajar untuk mendisiplinkan siswa. Tetapi ternyata dalam konteks ini itu masih kurang tepat Bapak Ibu. Kita harus menggunakan restitusi ini untuk mengetahui apa sebabnya, mengapa mereka bisa terlambat, dan apa alasannya mereka terlambat. Lalu apakah mereka bisa bertanggung jawab atas tindakan mereka? Nah, disitulah tujuan restitusi itu. Agar mereka mengubah sikapnya sesuai dengan keinginannya, sesuai dari dirinya sendiri. Nah, sebelum kita melakukan restitusi di dalam sekolah atau di dalam kelas, untuk membentuk disiplin positif itu adalah kita membuat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Di sini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas bersama anak-anak didik kita, siswa kita, di mana keyakinan kelas itu nanti akan isinya adalah sebuah kesepakatan bersama yang akan diikuti oleh semua siswa. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan Bapak Ibu? Karena ketika kita mengatakan itu peraturan, berarti kalau kita melanggar kita harus dihukum. Nah, di sini kita tidak bisa memberikan hukuman begitu saja. Karena hukuman itu nanti tidak akan menimbulkan solusi yang bagus. Kemudian keyakinan itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebaikan tadi yang ada termasuk jujur, integritas, saling menghormati. Nah, itu nanti akan diyakini siswa di dalam kelasnya sesuai dengan keyakinan mereka, apa yang mereka inginkan di sekolah ini. Nah, itu nanti akan menjadi motivasi bagi mereka untuk tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya
Sehingga visi dan misi sekolah yang menciptakan profil pelajar Pancasila tadi akanlah, nah ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas. Saya akan coba menunjukkan video saya dalam membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Sebentar nggih, saya carikan. Video ini anak-anak membuat keyakinan mereka dan dituliskan di satu kertas, kemudian mereka maju untuk menempelkan keyakinan itu di depan yang akan kita sepakati bersama. Jadi anak itu nanti akan membuat sebuah keyakinan bagi mereka, di mana akan membawa mereka untuk belajar lebih semangat dan sukses mencapai cita-citanya. Di dalam kelas ini harapan mereka adalah ketika mereka belajar, mereka akan mendapatkan hal yang terbaik bagi mereka. Kurang lebih seperti itu untuk menyusun kegiatan keyakinan kelas. Nah, setelah menyusun keyakinan kelas, maka tugas kita sebagai guru yaitu mengetahui kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Blazer, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, restitusi 5 posisi kontrol. Di sini setelah kita mengetahui kebutuhan dasar anak Bapak Ibu, tugas kita adalah menjadi posisi kontrol yang mana? Ada 5 di sini. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Berikutnya posisi manajer, posisi yang terakhir. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di posisi manajer ini, tugas guru adalah mengarahkan siswa, membimbing siswa, mencari penyebab akar permasalahan mengapa siswa melakukan suatu pelanggaran terhadap kedisiplinan tadi, kemudian mengarahkan siswa untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mencari solusinya. Nah, untuk memahami dari 5 paparan posisi kontrol ini akan saya tunjukkan sebuah video yang saya peroleh dari guru penggerak saya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih untuk semuanya sudah mengikuti kegiatan saya kali ini. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah mengikuti undangan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak yang hebat. Pada siang hari ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum saya mulai di materi ini, untuk menerapkan budaya positif itu ada kaitannya dengan pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi antara kaitan budaya positif yang kita terapkan di sini itu adalah filosofi pendidikan menurut
Ki Hajar Dewantara. Berikutnya yaitu nilai dan peran seorang guru. Nah, di situ ada guru-guru itu mempunyai nilai dan perannya apa? Peran apa yang harus dilakukan guru? Kemudian visi guru itu sendiri apa? Visi guru dan juga visi sekolah. Nah, setelah kita mempunyai visi di sekolah, di kelas, bahkan visi dari kita sendiri sebagai guru, maka disitulah kita akan menerapkan budaya-budaya positif itu untuk mewujudkan visi-visi yang kita rangkai tadi. Nah, disitulah visi-visi tadi adalah untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Filosofi pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantara adalah tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini pendidikan itu tidak hanya mengajari anak sebuah mata pelajaran saja, tetapi di sini tugas kita, utamanya di kurikulum Merdeka ini adalah membuat anak itu mewujudkan apa yang ada pada diri mereka. Apa yang ada pada diri anak kita wujudkan, kita kembangkan. Jadi kita sebagai pendidik tidak hanya sekedar mengajari anak, tetapi menuntun dan membimbing anak. Disitulah tugas kita yang sebenarnya. Jadi apa yang dicapai anak adalah apa yang sesuai dengan kodratnya, apa yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Kita membimbing anak sesuai kodratnya ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah lingkungan sekitar anak. Anak itu usia sekian, apalagi anak SD itu adalah saatnya mereka masih senang bermain, Bapak Ibu. Nah, disitulah kita harus bisa menciptakan sesuatu yang membuat mereka senang. Entah itu melalui pembelajaran yang penuh dengan permainan, atau kita mengaitkan suatu pelajaran itu dengan sebuah permainan. Nah, disitulah tugas kita agar mereka merasa termotivasi untuk belajar dengan semangat dari apa yang ada pada diri mereka. Untuk kodrat zaman kita dengan zaman anak-anak itu sudah berbeda. Kalau kita dulu HP itu sudah ada. Kalau sekarang anak kecil saja sudah pakai HP. Nah, disitulah terkadang kita merasa anak itu tidak boleh pakai HP. Sebenarnya itu tidak. Karena apa? Karena anak itu memang harus mengikuti perkembangan zaman. Hanya saja kita butuh membimbing dan menuntunnya. Bagaimana kita mengelola penggunaan gadget itu dengan benar? Bagaimana kita mengaitkan gadget itu dengan pendidikan? Disitulah filosofi pendidikannya. Kemudian nilai-nilai dan peran seorang guru. Nah, di sini kita mempunyai nilai-nilai di mana pembelajaran pendidikan itu
setelah kita bahas tadi melalui kebutuhan dasar itu, kita melihat siswa tadi. Kenapa mereka berbuat salah? Apakah karena memang salah satu kebutuhannya itu belum terpenuhi, ataukah bagaimana dan bagaimana mereka akan menyelesaikan kesalahan mereka itu tadi? Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, menarik, silakan. Ini contoh saya beli ya, setiap pulang sekolah, dia kan setiap pulang sekolah, sebelum pulang sekolah itu saya berikan tugas rumah. Padahal anak itu masuk dan kemudian hari pas waktu jadwal tersebut saya akan bahas tugas PR di rumah. Nah, dari salah satu anak tersebut yang tadi yang saya kira masuk semua. Nah, di situ anaknya ada terjaga. Padahal di waktu itu anak tersebut merasakan yang kita terangkan tadi. Kita melihat kebutuhan dasar dulu, Bapak Ibu. Kebutuhan dasarnya ada 5 tadi. Kenapa dia tidak mengerjakan itu? Karena kenapa? Yang pertama kenapa? Yang kedua, dia dua hal yang dia lakukan kesalahan. Yang pertama tidak mengerjakan PR. Yang kedua adalah berbohong, tidak jujur. Padahal masuk kan bilang nggak masuk deh. Nah, kita melihat di situ. Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Alasannya dia lupa. Berarti dia bohong. Kenapa dia berbohong? Karena dia tidak mendapatkan kebutuhan dasar itu. Apakah akan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau kekuasaan? Kemungkinan dia itu